Selamat malam, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali kita akan memuji, memuliakan, serta merenungkan firman Tuhan dalam ibadah keluarga pada malam hari ini. Sebelumnya kita akan berdoa, meminta bimbingan kuasa Roh Kudus untuk menuntun kita dalam membaca, merenungkan firman Tuhan, terlebih lagi untuk melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami bersyukur, kami berterima kasih untuk kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kami ada sebagaimana kami ada semua karena kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kami. Sekarang kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami memerlukan kuasa Roh Kudus-Mu mendiami hati dan pikiran kami, sehingga kami dimampukan untuk membaca, merenungkan, terlebih lagi melakukan firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami siap sedia untuk mendengarkannya. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan pada malam hari ini terambil dari 1 Korintus pasal yang ke-8, ayat yang pertama hingga yang ke-13. Saya akan membacakannya bagi kita semua, dan Bapak Ibu juga dipersilahkan untuk membacanya di rumah masing-masing. 1 Korintus pasal yang ke-8, ayat yang pertama hingga yang ke-13 yang menyatakan, tentang daging persembahan berhala kita tahu, kita semua mempunyai pengetahuan. Pengetahuan yang demikian membuat orang menjadi sombong, tetapi kasih membangun. Jika ada seorang menyangka bahwa ia mempunyai sesuatu pengetahuan, maka ia belum juga mencapai pengetahuan sebagaimana yang harus dicapainya. Tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Tentang hal makan daging persembahan berhala kita tahu, tidak ada berhala di dunia dan tidak ada Allah lain daripada Allah yang esa. Sebab sungguh pun ada apa yang disebut Allah, baik di sorga maupun di bumi, dan memang benar ada banyak Allah dan banyak Tuhan yang demikian. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Tetapi bukan semua orang yang mempunyai pengetahuan itu. Ada orang yang karena masih terus terikat pada berhala-hala, makan daging itu sebagai daging persembahan berhala, dan oleh karena hati nurani mereka lemah, hati nurani mereka itu dinodai olehnya. Makanan tidak membawa kita lebih dekat kepada Allah. Kita tidak rugi apa-apa kalau kita tidak makan, dan kita tidak untung apa-apa kalau kita makan. Tetapi jagalah supaya kebebasanmu ini jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Karena apabila orang melihat engkau yang mempunyai pengetahuan sedang duduk makan di dalam kuil berhala, bukankah orang yang lemah hati nuraninya itu dikuatkan untuk makan daging persembahan berhala? Dengan jalan demikian, orang yang lemah, yaitu saudaramu yang untuknya Kristus telah mati, menjadi binasa karena pengetahuanmu. Jika engkau secara demikian berdosa terhadap saudara-saudaramu dan melukai hati nurani mereka yang lemah, engkau pada hakikatnya berdosa terhadap Kristus. Karena itu, apabila makanan menjadi batu sandungan bagi saudaraku, aku untuk selama-lamanya tidak akan mau makan daging lagi, supaya aku jangan menjadi batu sandungan bagi saudaraku. Sedemikian jauh pembacaan kita pada malam hari ini. Berbahagialah kita yang mau membaca, merenungkan, terlebih lagi melakukan firman Tuhan. Terpujilah Yesus Kristus. Haleluya. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom, selamat malam. Bagaimana kabar hari ini? Saya berharap kita semua dalam keadaan baik dan penuh sukacita bersama dengan keluarga-keluarga kita. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, perenungan pada malam hari ini diberikan tema sikap umat di tengah keanekaragaman. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita masuk pada
inti perenungan malam hari ini, ada baiknya kita memahami sedikit saja latar belakang dari terbentuknya teks bacaan pada malam hari ini. Ada baiknya juga kita mengetahui latar belakang jemaat di Korintus, sehingga Paulus harus membahas terkait makanan yang diberikan kepada berhala. Bapak Ibu jemaat yang kita kasihi dan Yesus kasihi, di saat ini kita harus melihat bagaimana pergumulan Paulus dalam melayani jemaat di Korintus. Jemaat Korintus itu adalah jemaat yang besar, bisa dikatakan jemaat metropolitan. Karena apa? Karena kota Korintus dia digandeng atau dia dikelilingi oleh 2 pelabuhan besar yang menjadi tempat transaksi jual beli, transaksi naik turunnya perekonomian pada saat itu. Jemaat Korintus bisa dikatakan menjadi jemaat yang kaya secara budaya, jemaat yang kaya secara intelektual, dan jemaat atau kota yang terdiri dari berbagai macam orang yang datang dari latar belakang yang berbeda. Sehingga kota Korintus ini dapat dikatakan sebagai kota yang memiliki aneka ragam dari segala jenis orang-orang yang ada di dalamnya. Tetapi meskipun ia kaya secara intelektual, budaya, materi, dan ekonomi, hal yang perlu kita ketahui, ada satu hal yang menjadi kelemahan dari kota Korintus. Ada satu hal yang membuat ia menjadi kota yang miskin. Apa itu? Ya, kota Korintus adalah kota yang miskin secara moral, karena di sana terdapat banyak hal yang menjadi budaya manusia melukai hati Tuhan. Di sana banyaknya kehidupan yang bebas, di sana tempat perjudian, di sana tempat orang-orang menyembah berhala yang tentunya menyakiti hati Tuhan. Dan dari kebiasaan ini, dari moral yang jelek inilah latar belakang teks kita pada malam hari ini diangkat oleh Rasul Paulus. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada bacaan kita malam hari ini, pada ayat yang pertama hingga ayat yang ke-6 dikatakan tentang makanan yang menjadi persembahan berhala. Dalam konteks ini adalah daging. Paulus justru menekankan tentang pengetahuan dari warga jemaat yang pada saat itu merasa sok tahu, sok pintar, karena mereka menggunakan kebebasan yang mereka miliki dan mereka meyakini bahwa apa yang menjadi pengetahuan mereka boleh dilakukan. Karena mereka tahu bahwa berhala itu tidak ada apa-apanya. Hal inilah yang disoroti oleh Paulus, karena Paulus mengingatkan kepada jemaat pada saat itu agar jangan sampai pengetahuan yang dimiliki oleh segelintir orang yang menjadi jemaat di Korintus itu menjadi batu sandungan bagi jemaat yang lain karena kesombongan mereka. Jangan karena pengetahuan yang mereka miliki, hal itu akan menjadi pembenaran bagi hidup mereka dan mempengaruhi kualitas hidup jemaat yang lain. Paulus mengarahkan kepada jemaat Korintus agar mereka hidup dengan penuh kasih, mereka hidup dengan membangun persekutuan bersama Allah, mereka hidup tanpa kesombongan, karena kesombongan itu akan menjadi batu sandungan bagi kehidupan persekutuan bersama. Pada ayat yang ke-7 hingga yang ke-13, bagaimana tentang makan daging atau perihal memakan daging persembahan berhala. Di sini adalah pendapat Paulus yang dikatakan. Bagi Paulus, ia menjelaskan kepada jemaat yang usianya masih muda saat itu, mereka belum
100% memahami bagaimana berhala itu ada dan tidak ada. Ada yang orang masih terikat terhadap berhala, namun sebaliknya ada juga jemaat yang mantap hatinya, imannya meninggalkan berhala pada saat itu. Hal makanan dan minuman bagi Paulus sendiri tidak memiliki makna baik atau tidak juga memiliki makna jahat gitu ya. Tidak ada yang lebih mulia, tidak ada yang lebih rendah, dan tidak ada yang mengubah arti nilai manusia di hadapan Tuhan. Jadi nilai kualitas manusia itu bukan diperhadapkan pada makanan dan minuman bagi Paulus pada saat itu, tetapi bagaimana cara hidupnya yang berkenan di hadapan Allah. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, meskipun pendapat Paulus itu boleh menjadi kebebasan bagi kita dalam menjalani kehidupan ini, namun kembali Paulus mengingatkan bahwa kebebasan yang ada bukan dipakai seenaknya saja. Jangan menjadikan kebebasan itu sesuatu yang membuat kita semena-mena. Jangan membuat kita mengkerdilkan bagaimana Allah bermaksud dalam kehidupan ini. Jemaat tak boleh menyalahgunakan kebebasan dan menjadi batu sandungan bagi mereka yang masih lemah dalam kualitas iman. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Paulus menegaskan sikapnya dalam menghadapi hal makanan. Dia tidak ingin menjadi batu sandungan dan membuat orang lain jatuh di dalam dosa. Sehingga sikapnya yang berhati-hati dan bijak inilah yang seharusnya dijaga di dalam persekutuan yang dibangun bagi kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, lalu bagaimana aplikasinya di dalam kehidupan kita berjemaat saat ini? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, banyak hal dalam dunia ini seringkali menjadi persoalan yang ibaratnya saya boleh katakan yang kecil diperbesar, yang besar ditambah besar, atau yang kecil dipermasalahkan terus-menerus sehingga tidak akan menjadi persoalan yang hilang, tetapi menjadi persoalan yang terus dibahas tanpa kecuali hal tentang makanan. Tanpa kita sadari, makanan itu dapat menjadi masalah sebenarnya yang merusak hubungan manusia dengan manusia lainnya. Seperti contoh ketika ada orang yang memberi makanan kepada kita, namun kita tidak dapat menikmatinya karena berbagai hal dan berbagai alasan, tentu hal itu akan membuat orang yang memberikan makanan kepada kita menjadi tersinggung, bukan? Ya. Atau ada orang yang memakan sesuatu makanan yang bagi kita itu tidak enak, tidak baik, lantas dengan raut wajah kita, dengan ekspresi spontan kita katakan, makan apa sih? Itu juga akan menjadi permasalahan bagi mereka yang menikmatinya. Satu contoh di dalam kehidupan saya pribadi, saya mau menjelaskan bahwa makanan itu menjadi persoalan. Terkadang menjadi persoalan bagi saya ketika ada jemaat atau ada orang tetangga yang memberikan makanan yang tidak saya makan, seperti B2. Lalu bagaimana cara saya menyiasatinya? Bagaimana cara saya untuk tidak membuat orang yang memberikan makanan itu tersinggung, atau juga tidak memberikan pemahaman yang salah? Karena banyak orang atau banyak jemaat yang mengatakan, Bu Pendeta kok tidak makan daging babi begitu. Bu Pendeta belum hatam ya perjanjian lamanya. Atau Ibu Pendeta tidak seperti kita ya yang sudah masuk dalam perjanjian baru ya, seperti itu. Hal-hal ini jika dibiarkan, jemaat yang bertanya seperti ini akan masuk dalam konteks opini yang mengatakan bahwa
bagi Ibu Pendeta itu daging babi nggak boleh loh dimakan atau sebagainya, atau tafsiran-tafsiran lain. Padahal tidak memakan daging babi bagi saya lebih kepada kesehatan, bukan pada pengajaran-pengajaran tertentu. Bapak Ibu jemaat yang dikasih oleh Tuhan, ini contoh sederhana yang menurut saya makanan menjadi terkadang menjadi persoalan di dalam relasi kita sebagai manusia. Dan hal ini dialami juga oleh Paulus, di mana ia harus menjawab pertanyaan tentang makanan yang menjadi persembahan dan bagaimana sikap jemaat pada saat itu dalam menyikapi makanan yang telah diberikan kepada persembahan berhala. Bapak Ibu jemaat yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hal ini harus kita pahami. Kenapa jemaat bertanya seperti itu kepada Paulus? Hal yang melatar belakangi munculnya pertanyaan itu di tengah jemaat Korintus karena hidup jemaat yang pada mulanya adalah penyembah berhala, ya. Namun ada juga jemaat yang menganggap berhala itu benda mati dan tidak masalah jika mereka memakan makanan hasil dari penyembahan berhala. Ini yang dibilang sama Paulus, jangan pengetahuan kita, jangan opini kita, jangan pendapat kita menyesatkan orang lain, memberikan kesombongan di hadapan orang lain sehingga keberadaan kita menjadi batu sandungan. Bapak Ibu jemaat yang dikasih oleh Tuhan, tidak masalah kita berpengetahuan, tidak. Justru itu yang menjadi perkenaan Tuhan, menjadi ungkapan syukur kita. Tetapi jangan menyalahgunakan pengetahuan kita di hadapan orang lain sehingga kita mempengaruhi orang lain untuk beropini yang berbeda-beda sehingga mempengaruhi kualitas imannya. Bapak Ibu jemaat yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tema pada malam hari ini sikap umat di tengah keanekaragaman. Ada orang yang berpengetahuan di bidang A, ada orang berpengetahuan di bidang B. Sebaiknya tidak saling mempengaruhi tetapi saling memperlengkapi. Indah bukan sesuatu yang beraneka ragam, indah bukan sesuatu yang berbeda daripada kita. Tapi seringkali hal ini menjadi perselisihan, hal ini menjadi pergumulan, hal ini menjadi permasalahan. Bapak Ibu jemaat yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saya mau mengajak kita melihat kelima jari kita. Bapak Ibu membayangkan bagaimana jika jari kita, baik ibu jari, telunjuk, jari tengah, jari manis, dan jari kelingking ini, mereka adalah wujud yang sama. Anggap saja jika semuanya ibu jari. Sungguh tidak enak bukan dilihat? Padahal Allah menciptakan kelima jari ini memiliki fungsi tujuan yang berbeda. Ya, kita tahu bagaimana fungsi ibu jari, jari telunjuk, jari tengah, jari manis, dan ibu jari. Keanekaragaman membuat kita menjadi lebih indah. Keanekaragaman membuat kita menjadi lebih unik. Coba Bapak Ibu ambil satu botol, ya. Bapak Ibu bayangkan jika tidak ada ibu jari di dalamnya berperan untuk membuka botol. Bisa diandalkan dengan dua ini kan, dua tangan ini Bapak Ibu jepit botolnya, tapi itu menjadi hal yang susah. Dengan ibu jari kita diperlengkapi untuk melakukan segala sesuatu menjadi mudah. Lebih mudah membuka seperti ini dan seperti ini. Ya. Tetapi ilustrasi membuka botol ini dengan adanya ibu jari seringkali kita tidak pahami dalam kehidupan berjemaat. Seringkali kita mempermasalahkan orang yang berbeda dengan kita. Kita anggap orang yang berbeda pandangannya, orang yang berbeda tujuannya itu sebagai halangan, sebagai hal yang tidak menyenangkan hati, sebagai batu sandungan, sebagai hal yang menghambat atau orang yang menghambat bagaimana kita melayani.
Sebaiknya kualitas hidup orang beriman tidaklah seperti itu. Mari kita hidup seperti ikan-ikan di dalam lautan. Bapak Ibu bisa bayangkan bagaimana kalau di lautan itu hanya ada satu jenis terumbu karang. Laut tidak akan indah. Tidak ada akan penyelam yang mau men-shooting itu lautan. Bayangkan kalau di lautan itu hanya ada satu jenis ikan. Tidak akan enak. Mari belajar dari kehidupan ikan-ikan di laut. Mereka indah karena beraneka ragam. Mereka indah karena mereka dapat bekerja sama memantulkan warna-warna bagaimana mereka berenang, sikap hidup mereka. Belajar dari ikan paus, belajar dari ikan hiu. Mereka besar tapi mereka tidak dominan. Mari kita menjadi aneka ragam di tengah jemaat untuk keindahan. Keindahan siapa? Keindahan jemaat, keindahan persekutuan, tetapi untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Hargai setiap keanekaragaman, baik dari pengetahuan, latar belakang mereka, sikap hidup mereka, pola pikir mereka, dan keputusan-keputusan yang mereka ambil dalam hidup mereka. Jangan menghakimi dengan pengetahuan kita, karena itu hanya akan mendatangkan kesombongan dan kemarahan dari hati Tuhan. Mari kita bersama-sama hidup dalam keanekaragaman yang Tuhan berikan di tengah jemaat persekutuan Ebenezer Samarinda, di tengah persekutuan jemaat Poltekkes Lempake, dan di tengah jemaat Poltekkes Kanaan Barong Tongkok. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.